Firman Tuhan di Sabtu Sunyi terambil dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya ya ke-41 dan 42. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Bapak Ibu, lelahkan jalani hidup. Pernahkah Bapak Ibu merasa kadang sudah berjuang tapi hasilnya tidak seberapa, bahkan tidak dapat apa-apa? Halo kaum bapak, bagaimana perjuangannya? Kadang harus diam saat semua terasa berat, bukan? Kadang harus terlihat kuat di depan istri dan anak-anak, namun batin lagi patah-patah dan teriris, bukan? Pernahkah mengalami situasi di mana harus cari tempat untuk menangis dan berteriak? Halo ibu-ibu, kalian memang wanita hebat karena tidak pernah simpan sedih dan perasaan yang berat. Namun tetap saja ada hal yang belum selesai didoakan, bukan? Kadang berharap suami harus begini, anak harus begini, namun setiap hari hampir tidak ada yang berubah, bukan? Mau minta sesuatu dari anak, pasti kalian mikir 1000 kali mikir. Apalagi yang sudah ditinggalkan suami, pasti tidak gampang berjuang sendiri, bukan? Halo anak-anak muda, gimana kabarmu? Sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, semua terasa baik-baik saja kah? Atau kamu sementara merasa kesepian dalam semua keramaian masa mudamu? Masih banyak yang ingin kau gapai. Hasrat itu terkadang membuat berat hari-hari. Bahkan hampir hilang semua semangat itu karena terlalu berat. Pasti kamu adalah pribadi yang belum puas, bukan? Karena harus ini dan harus itu, harus memiliki ini dan juga harus memiliki itu. Memang tidak mudah juga jadi anak muda ternyata. Halo Pau Kelapa Gading, dulu kita pernah berkelimpahan sehingga apa aja yang kita mau bisa dapat. Kita berkelimpahan materi, bukan? Kita juga berkelimpahan orang saat latih paduan suara, saat mau bernyanyi, jalan-jalan siara ini. Namun tidak hanya itu, bukan saudara-saudara? Tidak sedikit juga kita berkelimpahan persoalan dan kehilangan satu persatu dalam siara ini. Masalah datang silih berganti setiap tahunnya, bahkan setiap hari dalam pelayanan kita, kan? Seperti kita tidak hanya punya kisah salaman saat pulang gereja, tetapi kita juga punya kisah ada yang gak mau mengulurkan tangan untuk saudaranya di gereja. Kita kadang-kala benci sama dia, tapi saat dia pergi kita rindu. Tidak mudah ya jalani kehidupan sebagai gereja. Bapak Ibu, anak-anak muda dan Pau Kelapa Gading, ini Sabtu Sunyi. Mari kita hening saja, karena Yesus sudah tidur di dalam kubur. Ia membawa mati sakitnya,
Di dalam kubur itu juga membawa mati sakit kita yang harus kita tanggung. Dia membawa mati sengsaranya dan juga sengsara kita. Dia membawa semua yang patah hati dan yang kalut di dalam lembah yang tidak dapat dilihat lagi. Dia membawa maut yang harus menjadi bagian saudara dan saya. Dunia terasa telah parah karena pikiran kita saja. Namun itu bukan kenyataannya, saudara-saudara. Gelap dan duka hanya fenomena sesaat saja bagi orang yang percaya. Duka bukan rantai yang mengikat tangan orang percaya. Sebab Yusuf dari Arimatea dalam kedukaannya tetap mengantar Yesus, memberi yang terbaik bagi Yesus di dalam duka mereka, di kubur yang baru. Sabtu sunyi hari ini, saudara-saudara, adalah Sabtu di mana kita belajar hidup sejenak dalam keheningan dan memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, penuhilah aku dengan damai-Mu. Dalam keheningan Sabtu sunyi ini kita meminta Tuhan penuhi kita dengan damai Tuhan, bukan damai yang kita ciptakan dengan pikiran kita. Bukan damai kita, tetapi damai Tuhan. Bukan damai menurut kita, tetapi damai menurut Tuhan. Hening adalah saat di mana kita harus mendengar lebih jelas suara kita dan suara Tuhan. Kebisingan dunia dan segala persoalannya, saudara-saudara, dengan segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang membuat kita terkadang sampai pada titik keputusasaan. Dalam keadaan seperti itu, terkadang kita sulit mendengar suara hati kita sendiri, apalagi suara Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, mari hening. Sebab dalam heningmu Tuhan bekerja. Ingat, Dia berkata dalam Injil Matius 27 ayat 63-64. Aku berkata kepadamu, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Mari kita berdoa. Ya Kristus, penebus segala dosa kami, yang rela menderita dan berdarah-darah untuk kami, yang ada di kubur dalam keheningan. Kami berteduh di hadapan-Mu 40 hari kami berpuasa, 40 hari kami mencoba mengalahkan sesuatu yang buruk dalam diri kami. Dan dalam keheningan ini, kami ingin sama seperti Yusuf, menempatkan Yesus di tempat yang layak, meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Ya Tuhan, untuk jemaat-Mu Pau Kelapa Gading, hamba-Mu meminta, ciptakanlah bagi kami Tuhan hati yang baru, semangat yang baru, roh pengharapan yang baru untuk melangkah menjadi sama seperti Engkau, ya Kristus. Untuk segala hal yang kami gumuli, yang berat sekalipun, kami percaya Tuhan menanggungnya untuk kami. Tuhan telah mati untuk kami. Kami ingat apa yang Kau katakan pada hari yang ketiga Engkau bangkit.
Dalam nama Yesus hamba memohon, rentangkanlah tangan-Mu ya Yesus di atas jemaat-Mu ini, dan berikanlah kami pengurapan berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat memasuki Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati.